Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung. Untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat via infak dakwah untuk channel ini, semoga sholawatnya itu menjadi catatan langit bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh pewer-pewer terkasihku dimanapun kalian berada. Matur numbah nun, terima kasih ya atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua ya. Begitu juga matur numbah nuwun atas anti download, anti skip dan ikut men-share channel dakwah ini. Semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi kalian juga. Oke, Bapak ambilin tanggal berapa sekarang? Mampir ngombe kali ini kita akan membicarakan sebuah tajuk ya. Ini bertepatan dengan hari Jumat tanggal 1 Pahing ya. Pahing itu hitungan Jawa. Jadi Jawa itu punya kalender ya. Jumat Pahing tanggalnya 1 bulannya April ya, bulan 4 tahun 2022. Ini tepat dengan Yaumul Jum'ah. Jangan lupa nanti sholat Jum'ah ya. Dan jangan lupa juga sholat duhur. Bagi yang sudah paham, bagi yang belum paham ya belajar. Kalaupun sudah belajar tidak setuju ya tidak masalah ya. Tapi bagi aku dua-duanya kewajiban dan dua-duanya harus dikerjakan. Karena sholat itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Waktunya sendiri-sendiri. Waktu duhur itu sendiri, waktu Jum'ah itu sendiri. Maka ketika masuk waktunya ya kita kerjakan sholat seperti apa yang diperintahkan. Itu bagi yang sudah pernah ikut kajianku tentu mengerti ya. Tinggal keputusan ada di kalian, mau ikut mau enggak itu terserah saja. Tapi tanggung jawabku, kewajibanku untuk menyampaikan itu telah aku sampaikan, bahwa jangan pernah sekali-sekali meninggalkan sholat duhur di hari apapun, walaupun di hari Jum'ah. Karena sholat Jum'ah itu kewajiban yang diikat oleh waktu Jum'ah, sholat duhur kewajiban yang diikat oleh waktu duhur. Waktu duhur itu kisarannya 3,5 jam, sedangkan Jum'ah itu terikat oleh lintasan waktu 12 jam. Ya. Tapi bagi mereka yang junior mungkin belum pernah mengikut kajian itu, coba tanyakan aja kepada yang senior. Oke. Aku minum kopi dulu, kopi pagi ya, mengusir dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita kali ini adalah Jum'ah dalam kurung mati-matian mencari sesuatu yang tidak akan pernah dibawa mati. Ya. Mati-matian mencari sesuatu yang tidak akan pernah dibawa mati. Kalau kita membaca Al-Quran harus lihat konteksnya ya. Tetapi jangan lupa terhadap teksnya. Nanti kita akan berbicara tentang tijaroh. Ya, tijaroh itu perniagaan atau jual beli. Kenapa Al-Quran menggunakan tijaroh sebagai penjelas untuk kita semua ya? Karena pada waktu itu kan abad ke-6 belum ada bisnis seperti sekarang ini, belum ada orang kemudian buka perkantoran, buka cabang-cabang industri sehingga ada karyawan, ada pekerjanya, ada pengusahanya ya. Jadi jangan dipahami terus tijaro itu ya jual beli itu aja, enggak. Padahal itu mewakili segala kesibukan-kesibukan duniawi. Ya. Meskipun nanti kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya ada tijaro yang itu punya makna lain, ya. Hati-hati.
Bahkan Allah itu sudah menawarkan diri menjadi pembeli. Masalahnya kita mau nggak jadi penjual. Jadi Allah menawarkan kita sebuah proses perniagaan atau jual beli. Yang namanya perniagaan itu kan harus ada yang menjual, ada yang membeli. Allah itu sebagai pembeli, kita mau nggak untuk menjualnya kepada Allah? Nah, itu nanti kajiannya tersendiri lagi, dan itu harus rinci karena nanti kita harus tahu apa yang harus kita jual kepada Allah supaya Allah mau membeli. Ya, jadi di Al-Quran itu diksi tijaroh itu bertebaran dengan berbagai macam narasinya, ya, harus hati-hati. Karena ini hari Jum'ah, ya, maka aku akan berbicara sedikit yang aku ketahui tentang surat Jum'ah. Ya. Surat Jum'ah itu asik sekali, ya, asik sekali. Ceritanya gini. Nanti ini bersentuhan dengan fikih, ya, bersentuhan dengan fikih. Terserah mau Anda ambil yang mana fikihnya, ya. Dahulu itu sistem perekonomian didominasi oleh perdagangan, maka yang diambil contoh adalah perdagangan, ya, itu mewakili yang lainnya, ya. Pada waktu itu hari Jum'ah, ya, hari Jum'ah, Kanjeng Nabi itu sedang khotbah. Ini aku kasih ceritanya aja dulu, ya, nanti hadisnya ada aku sertakan. Ketika Kanjeng Nabi sedang khotbah, ya, tiba-tiba, itulah kurang ajarnya Arab ini. Ya, tapi kan ada baiknya dengan itu kan kita bisa mendapatkan contoh, ya, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang dilakukan, mana yang ditinggalkan. Ketika Kanjeng Nabi sedang khotbah itu jamaahnya itu keluar berhamburan semua. Masalahnya kenapa berhamburan? Karena datangnya, katakanlah kalau sekarang itu saudagar dari Sam itu datang. Ya. Mungkin kalian bertanya, loh bagaimana tahu sedangkan mereka sedang mendengarkan khotbah Kanjeng Nabi di dalam masjid. Kok bisa tahu ada saudagar dari Syam itu sudah datang membawa barang dagangannya? Ya karena begini, dulu belum ada toa, ya. Jadi kalau pedagang itu sudah sampai di tempat yang dia tuju, itu dia memukul rebana. Gitu loh, ya. Rebana itu dipukul. Rebana itu kan bagian alat musik, ya. Nanti kalau kita bicara musik rame lagi. Ada yang bilang haram gitu. Bawa pikiran tuh yang luas gitu loh, ya. Jangan, agama itu enak kok, jangan dibikin sempit. Ada yang sampai karena memahami ayat hadisnya kacau, yang dulu suka main gitar, gitarnya dibakar. Salah apa gitar kok dibakar? Karena dia punya sudut pandang bahwa musik itu haram, kan kacau lagi. Oke, aku lanjutkan. Jadi ketika rebana itu ditabuh, dipukul gitu, itu orang-orang Arab itu sudah tahu bahwa ini pedagangnya ini datang, saudagarnya datang dari Sam. Maka berhamburan mereka keluar dari masjid. Kanjeng Nabi di dalam itu ditinggal. Yang tersisa itu ada yang bilang 15-12an orang. Coba. Ini Nabi loh, sedang khotbah, ditinggal. Ya. Padahal seperti aku bilang tadi, perdagangan itu mewakili sifatnya hal-hal yang duniawi di saat ini yang kita diskusikan. Itu adalah hal duniawi, jual beli, tijaroh, itu duniawi. Sedangkan sholat itu adalah masalah yang sangat fundamental dalam keagamaan kita. Ya, ditinggal Kanjeng Nabi. Coba. Masih kurang ajar seperti apa lagi itu, nabinya aja dia tinggal gitu.
Ya, karena rebutan, ya mungkin rebutan kulaan barang dagangan, takut kehabisan atau gimana. Yang jelas itu ada peristiwa jual beli ya, tijaroh gitu. Jadi Nabi ditinggalkan. Apakah Nabi membatalkan sholatnya? Enggak juga ya. Nabi terus melakukan khotbah dan terus sholat Jumat. Jadi ini sebagai sebuah pembanding bagi mereka yang memegang fikih bahwa salah satu rukun sahnya sholat Jumat itu harus 40 orang. Ya, itu terbantahkan oleh peristiwa ini. Karena itu di dalam masjid, kalau dia, aku agak lupa, ada yang bilang 12, 13, 15 gitu ya. Kalau 12 berarti kan 13 sama Kanjeng Nabi. Kalau 15 berarti 16 dengan Kanjeng Nabi. Tapi berapapun dia tetap di bawah 40 kan. Artinya walaupun tidak memenuhi kuota 40, Kanjeng Nabi tetap sholat Jumat. Gitu loh. Sementara ada fikih yang mensyaratkan jamaahnya itu harus 40. Artinya fikih itu tidak connect dengan apa yang pernah dialami oleh Kanjeng Nabi. Nah, sekarang tinggal kalian mau ikut yang mana gitu aja ya. Aku hanya menyampaikan. Oke. Hadisnya itu begini, hadisnya itu ya. Ini dari Bukhari ya, Muslim, Ahmad dan Turmuzi. Sumbernya dari Jabir bin Abdullah. Gini. Ketika Rasulullah berkhotbah pada hari Jum'ah, ya, maksudnya sholat Jum'ah, ya, tiba-tiba datanglah rombongan onta, maksudnya pedagang, ya. Ini diriwayatkan dari Syam, seperti aku bilang tadi. Maka cepat-cepat sahabat Rasulullah mengunjunginya, maksudnya berhamburan keluar masjid, ya. Sehingga tidak tersisa lagi sahabat yang mendengarkan khotbah, itu tidak tersisa lagi kecuali 12 orang. Nah, di hadis ini 12 orang ya. Kan ada yang bilang 12, 15 itu oke lah ya. Yaitu saya, maksudnya Jabir, terus Abu Bakar, Umar, termasuk mereka yang tinggal, artinya lain-lainnya ada gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini, ada di ayat nomor 11 dari surat Al-Jum'ah ya, yang wa iza ra'au tijarotan itu ya. Nanti akan kita baca ayatnya. Oke. Itu sandaran hadisnya seperti itu ya. Banyak kok hadisnya, banyak yang menjelaskan itu. Aku ambil salah satu saja ya. Salah satu itu ya. Karena ada penjelasan begini juga. Ini dari Al-Watsi ya. Karena ketika itu Kanjeng Nabi sedang berkhotbah, lalu rombongan onta dagang ya, onta dagang maksudnya, dari Syam dengan membawa mirah, itu sejenis ya barang dagangan lah ya. Pemilik onta tersebut bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Nah, itu namanya disebutkan ya. Maka para rombongan keluar dari masjid dan nah ini sama ini, hanya ada 12 orang yang tersisa ya untuk mendengarkan Nabi. Itu riwayatnya begitu ya dari Jabir bin Abdullah. Nanti terserah kalian mau lihat yang mana periwayatannya, monggo-monggo saja ya. Ini justru lebih lengkap, disebut Diyah bin Khalifah Al-Kalbi, itu yang pedagangnya ya, saudagarnya begitu. Oke, sekarang kita ke Al-Qur'an. Kita bacanya dari sini ya. Beberapa hukum yang berhubungan dengan sholat Jumat. Nih, ya. Oke. Sebelumnya aku jelaskan dulu. Kalau ada sebuah perintah naik ke atas genteng, ya. Naik ke atas genteng. Perintahnya cuma naik ke atas genteng gitu ya. Itu para fuqaha mengatakan maka upaya kita untuk membuat mi'raj, tahu mi'raj ya, kita sudah jelaskan waktu kita mendiskusikan Isra Mi'raj. Banyak orang nggak tahu, dikirain mi'raj itu fiil ya.
Bukan, mi'raj itu isim. Ya. Tangga, alat naik. Ya. Yang aku bilang kemarin, orang Arab yang paling Arab pun ditanya, sempat bingung juga apa arti mi'raj itu ya. Jadi mi'raj itu tools, instrumen, alat naik. Sehingga kalau kita diperintahkan untuk naik ke atas genting, ini logika ya. Artinya dalil itu kan tidak harus nas, tapi ada dalil akli, akal, logik ya. Kalau kita diperintahkan ke atas genting itu menjadi sebuah kewajiban, maka upaya kita untuk mengadakan mi'raj atau membuat alat tangga untuk kita bisa naik itu juga menjadi wajib loh. Ya. Karena tanpa alat itu kita nggak bisa naik. Memang perintahnya kita disuruh naik aja ke atas genteng ya. Tidak ada kamu bikin anak tangga, bikin mi'raj, tidak ada. Tapi demikian logika kita terus berbicara, maka pengadaan kita, upaya kita untuk mengadakan mi'raj, anak tangga untuk kita bisa naik itu menjadi wajib. Ya. Jadi hal-hal duniawi yang ini diwakili dengan tijaroh, perdagangan, kan kalau sekarang kan ada yang karyawan, ada yang bertani, ada yang nelayan, ada macam-macam lah ya. Jadi tijarah itu hanya mewakili sebuah upaya hal-hal yang duniawi ya. Itu dalam Islam bukan tidak perlu. Karena tapi itu harus dipahami sebagai mi'raj, sebagai anak tangga, dia bukan tujuan gitu loh. Jangan sampai kita disuruh naik ke atas genteng, terus karena kita belum punya tangga, kita bikin tangga, tapi setelah waktu yang kita habiskan dalam hidup ini hanya untuk bikin tangga tok, lupa nggak pernah naik ke atas genteng, kan jadi kacau gitu loh ya. Jangan sampai kita terbuai dengan mi'raj ini, kita lupa naiknya kapan gitu loh, padahal yang diperintahkan itu naik ke atas genteng gitu ya. Oke, ya tijaroh di sini itu begitu. Oke, aku bacakan Bismillahirrahmanirrahim mulai ayat yang 9 ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jum'ah, makanya aku bilang ini sholat Jum'ah, yaumul Jum'ah ya. Di surat An-Nisa 103 coba buka deh. Surat An-Nisa 103 surat 4 itu kan sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Jadi waktunya itu ditentukan. Tiap-tiap sholat ada waktunya, tiap waktu ada sholatnya gitu. Nah ini tentang waktunya ditentukan apa? Yaumul Jum'ah. Jadi sholat itu tidak bisa dilakukan di hari selain Jum'ah. Misalkan hari Sabtu tidak boleh, hari Minggu atau kalau kita bilang kan hari Ahad gitu ya, tidak boleh. Ya betul, surat An-Nisa 103. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Jadi waktu sholat duhur ya di waktu duhur. Waktu duhur kamu sholat duhur, waktu Jum'ah ya kamu sholat Jum'ah gitu ya. Oke. Hai orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat, di sini sembahyang depak ya. Ya terserah lah ya. Yang penting kamu mengerti. Pada hari Jum'ah maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah tijaroh, jual beli tinggalkan. Ya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalau yang tadi aku ceritakan kacau kan. Nabinya khotbah justru yang ditinggalkan justru nabinya. Oke, berikutnya. Apabila telah ditunaikan sholat atau sembahyang, maka bertebaran kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, nanti setelah kamu sholat, silahkan cari instrumen, cari tools yang itu mendukung kamu bisa naik ke atas genteng. Tapi jangan kamu sibuk membuat mi'raj, kamu lupa naik ke atas gentengnya gitu loh yang aku maksud. Allah tidak larang setelah kamu sholat selesai, silakan berhamburan, ya, bertebaran ke muka bumi mencari karunia Allah. Jadi Allah tidak pernah melarang tijaroh, nggak pernah melarang kita berdagang saat itu ya. Saat sekarang kan ada yang pulang pergi pagi, pulang petang, ya. Sampai lupa sholat, sampai sama anaknya sama istrinya nggak pernah ketemu. Dia berangkat kerja, istri anaknya masih tidur. Dia pulang kerja, istri anaknya sudah tidur.
Kalau tadi masih tidur, sekarang sudah tidur. Aku pernah main itu ke daerah perumahan ya, di daerah mana situ. Lupa aku, di Citayam atau mana itu. Dia terus temanku itu kerjanya itu di Jakarta, di pusatnya sana. Dia itu subuh, sebelum subuh harus sudah mandi, siap-siap, sholat subuh, berangkat. Terus aku tanya, kamu tiap hari begini? Iya. Anak istrimu masih tidur? Iya. Terus kenapa kok kamu buru-buru? Kalau enggak nanti macet di tol katanya. Coba. Ya, coba. Kalau sehari 2 kali nggak apa. Itu setiap hari begitu. Untuk apa hidup begitu itu? Hidup itu ya dinikmati, harta itu ya perlu. Tapi untungnya sahabatku ini masih ingat sholat. Jadi dia enggak lupa sholat. Ya, baru itu. Dan itu tiap hari. Karena kalau di tol itu kalau sudah macet memang numpuk kendaraan itu kan. Gitu. Ya. Oke. Yang ke-11, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, nah kan perniagaan atau permainan. Sebetulnya bukan hanya perniagaan, kamu jadi karyawan juga jangan sampai melupakan sholat. Bukan tidak boleh, boleh gitu ya. Jadi perniagaan ini hanya mewakili segala kesibukan-kesibukan duniawi. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya. Maksudnya kepada perniagaan itu. Dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri. Maksudnya kamu itu Kanjeng Nabi sedang berdiri, sedang khotbah. Seperti yang aku ceritakan tadi. Katakanlah, apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Itu kajian kita kali ini ya, hampir ngombe kali ini di pagi yang pada subuh yang dingin ini ya, kebetulan hari Jumat, dan aku membicarakan kepada kalian asbabun nusul surat di Al-Jum'ah itu seperti itu ya. Jadi mari kita jangan sampai melupakan merupakan perintahnya naik ke atas genting ya, sementara kita sibuk di mi'ratnya, dibikin alatnya, sibuk bikin alat untuk naik tapi tidak pernah naik ya. Itu dari aku ya, semoga ada hikmah yang bisa kalian ambil ya, dan insya Allah besok kita juga akan mengkaji tentang jangan mati-matian mencari sesuatu yang nggak pernah dibawa mati. Ya, Allah tidak larang gitu ya. Tapi jangan sampai lupa. Jangan kamu habiskan waktumu bikin mi'rat kamu lupa naiknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan banyak ya, pergi pagi pulang sore untuk karir, entah itu di bidang ekonomi, politik, seni, apapun lah ya. Namanya orang macam-macam kehidupannya sampai melupakan sholat ya. Jangan sampai begitu ya. Ya, oke, semoga kita tidak termasuk orang yang mati-matian mencari sesuatu yang tidak akan pernah dibawa mati. Itu yang bisa aku sampaikan ke kalian, dan semoga bisa kalian pahami apa maksud yang mau aku sampaikan. Dan aku berdoa untuk kalian dan untuk kita semua, semoga Jum'ah yang cerah ini ya, itu matahari mulai menunjukkan sinarnya. Kita akan mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang juga memberikan keberkahan bagi kita semua, sehingga kita bisa dapat melanjutkan kajian-kajian berikutnya. Oh iya, nanti petang insya Allah telah di-request oleh saudara kita ya, dan mohon maaf kalau tertunda, tapi tertundanya cuma beberapa hari kok ya, nggak sampai lama. Kita akan bahas tentang apakah masih ada ahli kitab itu ya. Insya Allah nanti senja, kalau tidak ada halangan sekitar kita unggah di pukul 17 ya. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berkarya, semoga dalam barokah Gusti Allah ingkang Maha Agung. Alhamdulillahirabbil alamin.